Hello everyone, di dalam video ini kita akan belajar dua persoalan orang berdosa yang kalau orang itu diselamatkan, kedua persoalan itu hanya dapat diselesaikan oleh darahnya anak Bapa. Kedua persoalan itu ialah orang berdosa tidak bisa menurut hukum Tuhan. Dan yang kedua, orang itu harus mati kematian tanpa kebangkitan. Kita tahu waktu Adam dan Hawa berdosa di Taman Eden, mereka harus mati. Karena hukum Tuhan yang dilanggar menuntut nyawa pelanggarnya. Nyawa yang dituntut hukum ini dilambangkan oleh darah. Dengan kata lain, upah dosa adalah tumpah darah, atau upah dosa adalah kematian. Jadi, karena tumpah darah adalah kematian, artinya darah yang ditumpahkan hanyalah diperhitungkan sebagai bukti kematian kalau orang yang darahnya ditumpahkan mati. Karena bisa saja orangnya masih hidup walaupun darahnya ditumpahkan. Contohnya transfusi darah, di mana orangnya tidak mati waktu darahnya ditumpahkan. Artinya efeknya untuk menghasilkan yang diinginkan, yaitu tumpah darah, hanyalah ada efeknya jikalau orangnya mati. Dengan kata lain, darah ini tidak ada efeknya untuk menghasilkan yang diinginkan tanpa adanya kematian. Artinya tanpa kematian, darah yang ditumpahkan tidak ada maknanya dalam rencana keselamatan manusia berdosa. Contoh tumpah darah dari orang yang mati, kita bisa baca dari tulisannya Yohanes. Waktu para serdadu datang kepada Tuhan Yesus di kayu salib, mereka melihat bahwa Tuhan Yesus sudah mati. Dan oleh sebab itu, mereka tidak mematahkan kakinya. Tetapi salah satu serdadu dengan tombak menusuk sisinya, dan segera keluar darah dan air. Darahnya Tuhan Yesus hanyalah berarti untuk membayar upah dosa manusia jika Tuhan Yesus mati. Karena upah dosa adalah kematian, bukan tumpah darah tanpa kematian. Hukum Bapa yang menuntut nyawa pelanggarnya dipenuhi dengan penuh untuk kematian anaknya di kayu salib yang penuh penghinaan itu. Dan darah ini yang mewakili nyawanya ditumpahkan setelah kematiannya. Dengan kata lain, darahnya Kristus hanya dapat membayar upah dosa manusia oleh kematiannya yang memenuhi tuntutan hukum Bapanya. Tanpa kematian anak Bapa, Adam dan Hawa tidak akan menerima probation kedua atau another probation, sehingga yang mereka akan terima adalah upah dosa, yaitu kematian kekal tanpa kebangkitan. Artinya, hanya melalui kematian Tuhan Yesuslah Adam dan Hawa diberikan kesempatan lagi untuk menurut hukum Tuhan yang mereka langgar di Taman Eden. Dan kesempatan ini adalah probation kedua atau another probation. Tetapi pertanyaannya, bukankah kematian anak Bapa terjadinya sekitar 4.000 tahun setelah Adam dan Hawa berdosa di Taman Eden? Pertanyaannya, mengapa mereka sudah bisa menerima probation kedua sebelum kematian Kristus? Bukankah probation kedua ini hanya bisa menjadi ada melalui kematiannya anak Bapa? Di Wahyu 13 ayat 8 dikatakan, Tuhan Yesus adalah domba yang disembelih from the foundation of the world. Apa artinya itu? Seketika ada dosa di Taman Eden, ada juru selamat dari dosa. Seketika ada dosa, ada juru selamat yang sanggup untuk menyelamatkan manusia dari dosanya atau dari pelanggarannya terhadap hukum Bapa. Di saat Adam berdosa, anak Bapa mempersembahkan dirinya sebagai jaminan keselamatan manusia berdosa. Dan kuasa untuk menyelamatkan ini sama ampuhnya dengan kuasa kematiannya di kayu salib nanti. Kuasa untuk menyelamatkan orang berdosa adalah kuasa penciptaan. Jadi, sebagaimana Tuhan sanggup menciptakan, Tuhan juga sanggup menyelamatkan orang berdosa dari dosanya. Dengan kata lain, janji atau jaminan Tuhan bahwa anak Bapa akan mati menggantikan kematian orang berdosa sama ampuhnya kuasanya dengan kematiannya nanti di kayu salib. Karena janji Tuhan mustahil untuk gagal. Perkataan yang keluar dari mulutnya tidak akan kembali dengan sia-sia, tetapi akan mewujudkan apa yang diinginkannya. Karena mustahil bagi Bapa untuk berbohong. Maka janjinya sama ampuhnya dengan penggenapan janjinya. Bumi, langit, dan segala isinya diciptakan dengan firman kehidupannya. Adam menjadi makhluk yang hidup oleh nafas kehidupannya. Firman yang keluar dari mulutnya
adalah roh dan kehidupan. Dan dengan firman kehidupan itulah manusia diselamatkan dari dosa-dosanya. Contoh firman kuasa yang menciptakan adalah sama dengan kuasa yang menyelamatkan orang berdosa, kita bisa baca di buku Matius 8. Waktu seorang serdadu Roma datang kepada Tuhan Yesus dan memohon kepadanya kesembuhan dari hambanya yang sedang berbaring di rumahnya, Yesus mengatakan, "Aku akan datang dan menyembuhkan dia." Lalu serdadu Roma ini katakan, "Berfirman saja, berbicara saja, dan hambaku akan sembuh." Serdadu ini mengerti bahwa kuasa yang menciptakan adalah kuasa yang menyembuhkan, atau yang kita mengerti sebagai kuasa yang menyelamatkan dari dosa. Firman Tuhan adalah kehidupan, dan kita tahu kehidupan itu dilambangkan oleh darahnya. Artinya darahnya Kristus adalah kuasa yang menyelamatkan. Kita tahu darahnya ditumpahkan di kayu salib setelah kematiannya, yang kita mengerti sebagai kematiannya yang memberikan kepada Adam dan Hawa dan seluruh keturunannya probation kedua untuk tidak melanggar hukum Tuhan lagi. Probation kedua ini menjadi ada karena kematiannya, karena tumpah darahnya. Kita semua diberikan mercy dalam jangka waktu probation ini untuk tidak berdosa lagi, dengan kuasa firman Tuhan yang dilambangkan oleh darahnya. Tanpa tumpah darah atau tanpa kematian anak bapa untuk memenuhi tuntutan justice bapaknya, tidak ada pengampunan dosa. Karena pengampunan dosa itu diberikan di masa probation kedua ini. Dengan kata lain, tanpa kematian anak bapa, tidak ada mercy bagi orang berdosa. Karena pelanggar hukum Tuhan itulah yang harus mati kematian upah dosanya sendiri. Tanpa kematian anak bapa, tidak ada probation kedua. Tanpa kayu salib, tidak ada mercy. Masa probation kita adalah jangka waktu mercy Bapa bagi kita semua. Dan waktu probation ini fungsinya ialah untuk tidak melanggar hukum Tuhan lagi. Probation kedua ini berakhir waktu orang itu mati, atau waktu pintu mercy-nya sementara dia sedang hidup tertutup. Dengan kata lain, untuk menyangkal kematian anak bapa di kayu salib untuk memenuhi tuntutan justice bapaknya, ialah untuk menolak atau menyangkal masa probation kedua ini yang diberikan agar kita tidak berdosa lagi. Tanpa tumpah darah tidak ada mercy. Tanpa tumpah darah tidak ada pengampunan dosa. Tanpa tumpah darah tidak ada probation kedua. Tanpa tumpah darah tidak ada keselamatan. Karena orang berdosa diselamatkan oleh darah anak bapa yang ditumpahkan di kayu salib. Darah anak bapa menggantikan kematian orang berdosa, dan oleh sebab itu, darah anak bapa membuka pintu probation kedua bagi Adam dan Hawa dan seluruh keturunannya, sehingga dosa kita dapat diampuni jika kita mengakuinya dengan hati yang remuk, dan darah anak bapa juga membersihkan kita dari setiap cemar noda dosa, sehingga kita kedapatan kudus dan tanpa cacat dosa. Tanpa kematian anak bapa, tidak ada pengampunan dosa, dan noda dosa kita tidak akan dibersihkan. Tanpa tumpah darah, tidak seorang pun akan dimeteraikan di dahinya, karena tidak ada yang akan menerima meterai Bapa, sementara di dalam karakternya masih kedapatan paling kurang satu noda dosa. Setelah Adam dan Hawa berdosa, rencana keselamatan dijalankan untuk menyelamatkan mereka dari dosa, yaitu dari pelanggaran hukum Tuhan. Untuk Adam dan Hawa tidak berdosa lagi, tentu saja mereka perlu hidup, karena orang mati tidak bisa memelihara hukum Tuhan. Persoalannya, upah pelanggaran mereka adalah kematian. Itu sebabnya mengapa pada saat mereka berdosa, anak bapa langsung menggantikan kematian mereka dan memberikan kepada mereka probation kedua agar dosa mereka bisa diampuni dan melalui kuasa Tuhan menyanggupkan mereka untuk tidak melanggar hukum Tuhan lagi. Namun kematian anak bapa di kayu salib tidak membebaskan mereka dari kematian kekal. Karena jika mereka menolak mercy Bapa dalam masa probation kedua ini, maka mereka masih tetap harus memikul upah dosa mereka sendiri. Kematian anak bapa menyediakan kepada mereka kesempatan lagi untuk tidak melanggar hukum Bapa. Mereka tetap akan mati kematian efek dosa. Dan bagi Adam, dia mati kematian efek dosa ini pada usia 930 tahun. Tetapi kematian itu bukan kematian kekal. Jika dia tidak berdosa lagi pada masa probationnya,
maka dia akan dibangkitkan nanti pada waktu kedatangan anak Bapa di awan-awan nanti. Tetapi kalau dia gagal dalam masa probationnya, maka dia akan dibangkitkan nanti setelah 1000 tahun, pada waktu kebangkitan kedua nanti, untuk menerima upah dosanya, yaitu kematian kekal. Karena di dalam masa probation keduanya, dia menolak mercy Bapa, sehingga dia masih melanggar hukum Tuhan, yang adalah alasannya mengapa dia dikeluarkan dari Taman Eden. Rencana keselamatan ialah untuk menyelamatkan manusia dari dosanya, bukan di dalam dosanya. Kematian anak Bapa ialah agar manusia diberikan kesempatan lagi untuk memelihara hukum Tuhan. Penurutannya atau pelanggarannya lah yang menentukan kehidupan kekalnya atau kematian kekalnya. Kehidupan kekal adalah hasil dia menurut hukum Tuhan di masa probationnya yang diberikan kepadanya oleh karena kematian anak Bapa. Sehingga kematian anak Bapa ini hanyalah ada manfaatnya jika dia tidak melanggar hukum Tuhan sebelum pintu kasihannya tertutup, yaitu pada waktu dia mati. Tetapi jika dia masih berdosa, dan kita tahu upah dosa adalah kematian, maka dia harus memikul upah dosanya sendiri, karena dia telah menyia-nyiakan kematian anak Bapa yang telah memberikan kesempatan baginya untuk menurut hukum Bapa di dalam masa probation keduanya. Tuhan Yesus menyelamatkan orang berdosa dari dosa-dosanya. Dan karena upah dosa adalah kematian, tentu saja tidak ada yang akan diselamatkan kalau orang berdosa itu harus mati membayar upah dosanya sendiri. Itulah sebabnya sebelum Kristus mati di kayu salib, jaminan kematiannya langsung berlaku di saat Adam dan Hawa berdosa di Taman Eden. Karena tanpa jaminan kematian di Taman Eden, bagaimana Adam dan Hawa dosanya dapat diampuni? Bagaimana mereka bisa mendapatkan probation kedua mereka dan berhenti berdosa di dalam jangka waktu probation mereka? Itu sebabnya di saat mereka berdosa, langsung ada yang mengganti kematian mereka. Karena darah yang membayar upah dosa manusia melambangkan kehidupan, artinya kehidupan Kristus sebelum kematiannya adalah kehidupan tanpa dosa. Karena jikalau Kristus berdosa sebelum dia mati di kayu salib, maka darahnya tidak ada makna keselamatannya bagi orang berdosa. Itu sebabnya Tuhan Yesus di Filipi 2:8 dikatakan, dia menurut sampai mati, bahkan kematian kayu salib. Dan itulah sebabnya mengapa kematiannya dapat menggantikan upah dosa manusia. Dan kehidupannya juga adalah kita punya righteousness jika kita menerimanya melalui iman. Tuhan Yesus katakan, aku telah memelihara perintah-perintah Bapakku. Dan kita tahu dia menurut sampai mati. Kematiannya membuka pintu mercy atau probation kedua bagi orang berdosa, karena kematiannya memenuhi tuntutan justice Bapaknya. Walaupun Kristus mati kematian orang berdosa, namun kematiannya hanya akan menghasilkan kehidupan kekal bagi kita jika orang itu dalam jangka probation keduanya berhenti berdosa. Seandainya orang itu tetap berdosa waktu probationnya tertutup, maka dia akan hilang selama-lamanya. Karena kematian anak Bapa yang membuka probation kedua itu hanya ada makna kehidupan kekalnya jika orang itu di masa probationnya berhenti berdosa sebelum pintu kasihannya tertutup untuk selama-lamanya. Kehidupan Kristus dalam kemanusiaannya sebelum dia mati di kayu salib menyanggupkan orang berdosa untuk menurut hukum Bapaknya, kalau Kristus melalui rohnya berdiam di dalam hatinya. Kita mengerti bahwa rohnya Kristus adalah kehidupannya, yang dilambangkan oleh darahnya yang tidak ada satu titik cemar dosa. Darah Kristus yang melambangkan kehidupannya membayar upah dosa manusia, dan yang juga menyanggupkan kita semua jika kita percaya untuk memelihara hukum Bapaknya. Orang yang diselamatkan adalah dia yang tidak perlu mati kematian kekal, dan kehidupannya yang jika diterima adalah kuasa bagi kita yang tadinya tidak bisa menurut hukumnya, sekarang melalui kuasanya atau kehidupannya atau dia punya righteousness bisa memelihara seluruh hukum Bapaknya di surga. Darah Kristus yang mempersatukan kita dengan Bapa melalui kehidupannya dan melalui kematiannya. Tanpa kematian anak Bapa untuk memenuhi tuntutan justice Bapaknya, tidak ada second probation atau probation kedua. Tidak ada pengampunan dosa. Tidak ada karakter bebas cemar dosa. Tidak ada keselamatan. Tanpa kematian anak Bapa untuk memenuhi tuntutan justice Bapaknya,
Kita semua akan mati kematian tanpa kebangkitan. Puji Tuhan melalui anaknya yang telah merencanakan rencana keselamatan ini sebelum Lucifer diciptakan. There is power in the blood indeed. To God be the glory.